Belum rapi saya ini, belum rapi. Masa beberapa kita belum rapi. Bisa lepas, tak? Ayo rapi. Semua ini. Selamat pagi. Kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan karena diberikan hari yang cerah untuk kita pada hari ini. Tidak hanya hari yang cerah, tapi wajah-wajah kelas 7-8 juga cerah. Begitu? Ya, suster lihat, suster sangat senang melihat wajah-wajah kalian, sangat semangat ya. Ini momen yang sangat bagus untuk kalian belajar ya. Belajar dari segi intelektual, nanti akan dituntut juga kamu berpikir, begitu ya. Belajar bergotong royong, bekerja sama. Maka ikuti semuanya ya. Jadi nanti kalau suster bertanya dari segi mana pengetahuan apa yang bertambah, dari segi sosial apa yang bertambah, dari segi iman spiritual apa yang bertambah, harus bisa kamu jawab. Jadi nanti nilai-nilai itu harus terkandung di dalamnya semua. Jadi setiap orang mencari apa yang saya dapat, begitu, kebersamaan apa yang saya ambil hikmahnya, begitu ya. Jadi nanti di sana ada tim yang akan membina kalian, ikuti segala arahan dan aturan itu sehingga nantinya kamu berhasil. Lalu nanti di sana ada taman, ada bunga-bunga, dilarang memetik bunga ya. Bawalah nama baik sekolah kita, nama baik sekolah SMP Asisi. Jangan nanti ada suster dengarkan, oh ternyata seperti ini ya siswa SMP Asisi. Maka bawalah nama baik sekolah kita dari awal kamu tiba sampai pulang. Tinggalkan kesan yang positif bagi para pembina RPF Nagahuta, membuat bapak ibu gurumu, membuat suster bangga kepadamu ya. Jadi kamu ke sana bukan untuk merusak, tapi untuk membina diri ya, menambah ilmu.
edukasi selesai. Maka mulai pagi ini kita mulai rekoleksi, singkat, hantaran, snack, bermain, berenang, makan siang, pertemuan, selamat jalan. Dan cepat saja. Kalau saya bilang selamat pagi, siapapun yang tanya entah pastor, entah frater, angkat tangan kanan. Bergerak cepat, angkat tangan kanan ya. 3 kali cepat, 1, 2, 3. Ya, jadi pagi, ya kan? Baru SMP ACC dengan 2 tangan. SMP ACC luar biasa. Jelas? Jelas? Orang yang berdua orang sekali sama saya. Jelas? Baik, selamat pagi. Harus kuat, keluarkan. Kalau bisa cecah itu di atas jatuh, nah itu baru hebat. Jangan dikasih. Sekali lagi, selamat pagi. SMP ACC-nya ke bawah gini ya. SMP ACC, lalu kalau saya ke atas bukan SMP ACC. Sekarang syuting. Siapa yang salah tersesat? Langsung tuh kasih hadiah menyanyi ke depan. Siap ya. Selamat pagi. Lambai-lambai tangannya, ikuti gerakan depan. Lambai-lambai tangannya, 2 tangan. Lambai-lambai tangannya.
Dua tangan. Kepalanya. Pinggang. Gerakan pinggulnya. Pinggulnya. Goyang-goyang pinggulnya. 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 Digoyang-goyangkan. Ya. Biasa saja. Sekarang lututnya, tangan di pinggang. Tekuk lututnya, tekuk lututnya, 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 ditekuk-tekukkan. Sekarang diletakkan ke depan. Ya. Dua tangan di atas. Semua digoyang. Ayo digerakkan semua. Gerak-gerak semua. Semua. Semua digerak-gerakkan. Apakah kedengaran suara saya? Boleh tertawa, tetapi telinga tetap mendengar. Satu orang bicara, yang lain mendengar. Mencatat atau tidak bukan urusan guru. Yang penting kamu bisa mengerti dan kalau ditanya kamu bisa tahu. Udah nggak mau ya nanti jelas, jelas udah, jelas udah. Apa yang jelas? Yang udah jelaskan. Artinya kosong, ya kan? Catat saja. Ya. Jadi temanya menjadi manusia yang berkarakter. Terus kalau kita bertanya, apa arti karakter? Itu dia. Kemudian dia jawab, apa ya? Karakter adalah sifat, sikap, atau perilaku, budi pekerti, pikiran yang mempengaruhi apa? Kita akan tahu. Sekali lagi, sikap dan sifat yang mempengaruhi pikiranmu, perilakumu, budi pekerti. Nah, simpel aja. Ya. Jadi kalau pulang dari sini ketemu sama bapakmu atau gurumu yang lain, bagaimana reaksinya? Menyenangkan, menyenangkan bu, luar biasa. Maunya 5 hari, seminggu aja. Ya kan? Tapi ditanya apa temanya? Menjadi manusia yang berkarakter. Apa itu karakter? Nggak tahu. Nah, jadi harus tahu ya. Jadi apa arti karakter deh? Sikap dan sifat yang mempengaruhi pikiran, perilaku, dan budi pekerti. Jadi karakter itu menjadi tanda-tanda kebaikan, kebajikan, dan kematangan seseorang untuk meraih cita-cita. Makanya kamu setengah hari di sini mau diajari bagaimana menjadi manusia yang berkarakter, yang tahu berpikir dengan baik, berbicara dengan sopan, yang tahu berterima kasih, yang tahu mengasihi, dan banyak lagi. Nanti kita akan lihat, kan? Itu karakter. Sudah?
tingkah laku, perilaku, sikap yang sering kamu biasakan itu akan menjadi bagian dalam dirimu. Contoh, kalau kebiasaannya nyontek, dia disebut penyontek. Kalau kebiasaannya bohong, dia disebut bohong. Kalau kebiasaannya malas, jelas. Jadi kamu periksa, kebiasaanku apa ya? Kebiasaanku banyak omong. Berarti karakterku jabir. Ya kan? Kebiasaanku suka membicarakan orang lain, maka karakterku gosip. Kebiasaanku suka kentut sembarang tempat, maka aku disebut tukang kentut. Jangan tunjuk orang. Yang lucu itu diam-diam lebih berbahaya. Maka diam saja. Nah, kebiasaan itu tampak dari tindakan. Kan gitu. Sekarang aku tahu ini orangnya seperti apa, tahu aku. Ini orangnya diam terus di bawah pohon beringin diam terus aja kan. Kenapa? Ini gak banyak omong, ini pendiam ya kan. Hati-hati. Ya kan? Ini orangnya minder, ini hayati, ini pendendam, itu semua kelihatan nanti ya. Ini cerewetnya bukan main, ini pemarah. Ya kan? Ini tukang menyebut nama orang tua kawannya, bagus. Apa tindakanmu? Ya kan? Akan menjadi, maka adik-adik, kebiasaan yang baik kalau itu ditanamkan dalam dirimu, terus diulang, akan menjadi bagian dari dirimu, akan menjadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan orang yang suka bilang terima kasih ya. Tadi saya senang sekali dari kantor saya. Kulihat tadi ada cewek yang terakhir turun, terus dari mobil, ya tutup. Terus dia bilang sama pak supirnya, makasih ya pak. Senang kali saya. Berarti ini orang yang punya tahu berterima kasih, punya perilaku yang baik. Ada yang nggak dari laki-laki itu langsung turun, ciot, gimana dah? Ya. Lupa dia berterima kasih, dibawa baik-baik. Ada yang tersesat tadi? Kemana kalian? Kemana Pak? Karena janji 8:30 kata jam 8 7:30 kok belum muncul gitu ya. Mungkin jangan-jangan salah tempat ya. Mungkin mau ke Viana Indah sana. Ya kan? Tindakan ada yang baik. Tindakan ini muncul dari mana? Muncul dari namanya pikiranmu. Kalau pikiranmu baik, hatimu baik, pastilah tindakanmu, kebiasaanmu menjadi baik, otomatis. Kalau pikiranmu jahat, maka hatimu pun akan jahat. Perilakumu, tindakanmu jahat, kebiasaanmu jahat, karaktermu jadi penjahat. Nah, itu aja. Nah, contoh ya, tolong jangan ditiru ya. Ini hanya contoh. Kenapa orang suka bilang bodat? Karena suka makan bodat. Kan anak-anak berkelahi bilang, bodat kau. Itu karena kebiasaan yang sudah bilang menyatakan bodat. Contoh lah, datanglah dia berkelahi sama dia, bodat kau. Dia gak terima, kau juga bodat. Jadi siapa yang bodat sekarang? Datanglah dia sebagai penengah. Hamna dua bodat. Jadi bagaimana otakmu? Kenapa nih? Manusia yang bisa berubah adalah manusia yang punya otak. Nah saya tanya, kalian punya otak enggak? Punya. Yakin? Syaratnya adalah kalau otaknya bukan, kalau otaknya sehat. Nah ini penting. Kalau otaknya nggak sehat, bagaimana dia berubah? Nah, tempat ini luasnya 11 hektar. Luas. Ada tempat pembunuhan luas, mana-mana ada kolam renang dan seterusnya.
Ya, indah, indah sekali. Di sebelah tempat ini kalau kita jalan kaki kurang lebih 8 menit, ada namanya rumah kasih bangsa. Luas juga, bagus tempatnya. Mau lihat ke sana sebentar? Mau? Mau bergabung? Mau nggak? Yakin? Bagus. Itu adalah tempat penampungan orang-orang sakit jiwa. Nah, kau punya otak enggak? Nanti ketika temanmu jatuh, bang, kau tertawa, kau punya otak enggak? Hati-hati, ya kan? Hati-hati. Ada yang otaknya isinya hanya teh, apa kotoran. Barusan dari sini anak Baligi ya, SMA, berkelahi sama kawan. Baiklah kau katanya. Luar biasa kau. Kawannya dibilang tahi. Gak ngeri. Cewek pula itu. Terus cewekku marah kan. Bodoh tek. Katanya kan, kau juga tahi. Pas aku di situ lewat, ku panggil kita berdua. Kita sudi teh. Supaya serupa kita ya. Mereka punya bingung, malah bener. Kenapa? Itu otaknya penuh dengan teh. Hati-hati. Maka perhatikan kalau kau suka cakap kotor, nah itu perlu kotor yang harus dibersihkan. Maka kalau kau marah nih, jangan keluar yang tidak baik. Coba keluar bahasa cinta. Keren kan? Ya, kalau disebut dipanggil, apa ya? Biasanya kalau anak-anak disebut nama bapaknya marah kan? Marah kan? Kalau saya tidak. Hebat saya kan? Waktu saya SMP enggak, disebut sama bapakku, aku hanya ketawa. Terus teman-temanku bilang, aku bilang, aku enggak gila. Loh, kenapa Lukas? Karena dia menyebut nama bapak saya. Tahu kenapa? Karena dia cinta sama bapak saya. Kemudian bapak saya menjadi idolanya, dia main berat. Kemudian apa lagi? Kemudian dia tidak mencintai bapaknya sendiri. Nah, biasanya orang yang menyebut nama orang tua orang lain, karena dia nggak bangga dengan orang tuanya sendiri. Hati-hati. Makanya dulu saya pernah tinggal di sana di Postulan namanya Mobilikan. Di sebelah rumah kami kurang lebih 100 meter ada sebuah keluarga, bukan Katolik ya. Pagi-pagi jam 4 sudah berkelahi mereka. Pagi-pagi sering juga berkelahi keluarga itu. Tapi 3 tahun setelahnya makin turun kirimannya dan makin tak pernah lagi. Cek, diteliti, rupanya dia jatuh di mana? Narkoba. Habis. Dipecat dari perusahaannya, dia pulang di rumah, ya, bukannya bertobat, makin tenggelam. Diusir tanggal 24 Desember malam, dia diusir dari rumah. Di kos habis lagi, narkoba lagi. Akhirnya dia mau bunuh diri, dia datang ke sini sebelum bunuh diri. Mau bertobat. Terus saya nasihati, kami bantu, tapi karena semua tubuhnya, darahnya sudah mengandung nikotin dan narkoba itu nggak bisa berubah. Hari seminggu dia bertahan, terus dia kabur entah kemana sekarang. Itulah contoh yang tinggal dalam kedagingan. Bahagia awalnya, sekali dia jatuh, habis. Ada yang mau seperti itu? Ya, dari keluarga yang menerima dia. Kasihan kan? Maka hati-hati. Kita lihat. Ada berapa buah-buah roh? 9 contoh buah-buah roh. Wajahnya unik-unik ya. Ada 9. Apa saja deh? Kalau adik-adik semua, teman-teman semua menguasai 9 ini, surga di tanganmu. Siapa nggak buat, awas. Senyum mantap. Ke kanan menyumbang. Bukan begini ya. Mantap. Kawan kawanmu.
Sekali lagi, senyum mantap. Nah, kalau sekali lagi ke kiri, sekali lagi. Mantap, ke kiri ya coba. Sekali lagi. Kalau saya katakan berkali-kali, maka kamu gini. Mantap, mantap. Terus ke depan. Mantap kan? Kita coba dulu. Senyum mantap. Belum. Benar sekali. Senyum mantap. Mantap. Sekali lagi. Berkali-kali. Mantap. 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 Lebih cepat. Mantap. 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 Siapa yang terlambat ke depan? Cek. Yang nggak nampak giginya awas. Senyum mantap. Belum. Apa? Di sini apa ya? Sekali lagi. Senyum mantap. Sekali lagi. Berkali-kali. Lebih cepat. Gak usah petikan ini. Nah, ramah. Saya senang dengan orang ramah yang menyapa selamat pagi pastor, selamat pagi bunda. Ramah ini juga sebuah karakter ya. Nah, selalu menyapa duluan. Selamat pagi bu guru, selamat pagi ma, pagi-pagi bangun. Selamat pagi Tuhan. Menyapa Tuhan. Nah, menyapa ya, ya kan? Menyapa berarti menghargai orang lain. Nah, ini penting ya. Kalau kamu gak suka sama temanmu, kau sapa nih? Pasti enggak kan? Maka orang yang dendam iri hati itu biasanya gak suka menyapa. Apalagi memaafkan kan? Hanya dengan suaranya tuh, enggak. Sapa. Dengan menyapa, hidupmu itu akan menggembirakan. Ih, enak duduk sama dia ya. Dekat sama dia, orangnya ramah. Kok sama dia, begini, rajin menjamah. Alias suka coel-coel. Boleh belajar untuk bersikap ramah. Nanti kita lihat ya. Kamu ramah enggak? Jangan-jangan kau nanti ya kan waktu bermain kau sepak lipat kawan. Cepat kok. Ya. Jangan cuek. Nah, ya kan? Ini penting. Ingat, orang cuek nggak suka sama orang cuek. Bayangkan orang cuek nggak suka sama yang cuek. Ya kan? Nah, kalau dipanggil Maria, apa mau dipanggil? Ya kan? Namanya Maria, dipanggil kawannya Maria, terus dia main apa mau dipanggil? Nah, ya kan? Jangan. Itu ramah. Lanjut, senyum. Nah, ya, contoh senyum. Syaratnya adalah jangan iri senyum. Karena apa? Senyum mengandung sejuta makna. Tapi syaratnya jangan suka senyum-senyum sendirian. Orang yang suka tersenyum itu biasanya hidupnya damai. Tapi ingat, senyum pun bisa membuat orang tersinggung. Kalau senyummu sinis, ih cantik kali dia ya. Tapi dalam hatimu, mana? Akunya yang cantik. Hati-hati. Makanya tadi juga semua tersenyum indah, ya kan? Tadi ada yang pas, mantap. Terus kawannya nggak sikat gigi. Ya. Kemudian karakter selanjutnya adalah pendengar yang baik. Saya sedang tadi Pak Guru waktu bahas di bawah kan, Pak Guru bilang, tidak kalian dengar lagi, belajar mendengar. Nah, nanti kamu akan diajari mendengar di lapangan. Siapa salah, langsung dibaptis. Sekarang kegiatan kita ini namanya bina karakter. Ya, apa coba itu karakter kawan? Kalau saya bina karakter di lapangan, saya selalu membawa ini. Ini sangat ampuh, ini sangat disegani ini kawan. Kenapa? Ini bukan sipirite ini kawan. Ya. Jadi apanya bacanya sipirite? Aku kan nggak bisa bilang Sprite. Ya. Kok bisa tadi? Ini adalah air mineral murni. Pilih warnanya ya, kuning-kuning, hangat-hangat, bau amis sedikit.
Kenapa begitu? Karena di dalamnya saya campur mengandung 30% kencing lembu. Ini parah juga ini kan. 30% lagi kencing kuda dan 60%. Yang paling susah saya dapat di sini saya campur adalah beberapa tetes kencing ikan. Ya nggak tahu aku kapan ikan itu kencing. Yang penting saya campur semua dalam ini. Maka nanti kalau mulai lain gerakan, mulai lain tingkah, mulai lain jawabanmu daripada yang lain, kamu saya sompret, ya. Iya sorry terbilak ya, terbilak karena disompret, ya kan? Iya terbalik itu harus terbilak, kan dibilangnya terbalik. Ya terbalik harus terbilak. Maka ini berupa kompos kawan. Maka ini berupa kompos. Maka kalau kamu nanti kena sompret ini kawan, kamu akan tumbuh subur. Tahu kompos kan menyuburkan. Maka kami sangat hemat menggunakan ini. Kami tidak akan menggunakan ini kalau tidak terpaksa. Ya sorry terpencet maaf. Tahu aja dia sasarannya. Ya? Baik. Saya mau bagi kelompoknya menjadi 4 tim. Caranya begini. Kamu hitung nanti 1 sampai 4. 1 sampai 4. Siapa yang salah tidak terdengar suaranya, maka kamu akan saya baptis menggunakan ini. Misalnya 1, 2, 3, 4, lalu tiba-tiba mengatakan 5. Jadi saya mulai. Ingat angka yang kamu sebut ya. Karena kalau kamu nyebut angka 1, kamu akan jadi kelompok 1. Kamu nyebut kelompok 2, kamu nyebut dan seterusnya. Itu kuat. Enggak, cowok dulu. Kamu berapa tadi? 1 ya, berarti kamu 2 ya, yang cowok dulu. Sabar dulu cewek. 2, yuk. 1, 2. Happy. Saya. Bagus. Siang. Malam. Cintaku semakin mendalam padamu Tuhanku. Saya katakan bahagia. Ini di seorang kawan ini sampai tercampak ke depan sini. Sampai kedua lidahnya. Kau sorong dia kuat kali kau sorong dia. Kuat kali, bahagia. Coba agak cepat sedikit. 2, ya. Happy ya. Happy ya. Saya senang. Nyanyi. Siang. Malam. Cintaku semakin mendalam padamu Tuhanku. Amin. Bahagia. Bagus. Paling cepat 2, ya. Happy ya. Happy ya. Saya senang dari hati Tuhan. Siang malam cintaku semakin mendalam padamu Tuhanku. Amin. Pada hitungan ke-7, hitungan keberapa? Semuanya balik kanan artinya menghadap ke belakang sana ya. Tak usah berdiri. Cukup putar saja fantanya sah. Pada hitungan ke 7. Selamat awas. 1. Masih satu. Mengertinya kalian pada hitungan ke-7? Mengertinya kalian pada hitungan ke-7? Saya tak pernah melihat seorang pelari atau pembalap datang masih hitungan ketiga berangkat ya, oke, lalu masih menghitung 1, enam. Itu yang kamu buat tadi itu pada hitungan ke 7. Saya hitung gak jelas bisa lompat-lompat, yang penting dengar 7 berputar. 5. Kembalikan ke depan dulu yang lebih itu. Pita. Kembalikan satu orang ke sana. 6, 7. Pegang pundak kawan di depannya, Kak. Pegang. Kamu mana? Pegang. Lepaskan tangannya, gerak.
sengaja saya putar. Kenapa? Di belakang sini tadi menderita nggak ada yang ngurutkan. Di depan sana malah enak-enakan. Kelompok 4, silakan. Kalian pula yang mengatur, suka-suka aku lah, mau 3 mau 4. Aku udah atur aku mau yang 4.